Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam bersama saya, Mang Asep, yang akan membawakan satu cerita dari Mbak Sherly di Cirebon. Kejadiannya di tahun 2013. Pada waktu itu Mbak Sherly masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Jadi Mbak Sherly itu baru pulang KKN di wilayah Jawa Tengah karena kondisi badannya yang enggak terlalu fit mungkin. Jadi Sherly itu drop sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah dicek di rumah sakit itu, dokter itu mendiagnosa kalau Sherly ini kena malaria dan harus dirawat inap. Ya udah nggak ada pilihan lain, akhirnya Sherly pun ya dirawat di rumah sakit tersebut. Sebenarnya rumah sakit ini enggak terlalu jauh dari rumahnya Sherly. Sherly pun ke rumah sakit itu cuman berdua sama ibunya aja. Ini rumah sakit yang cukup tua yang ada di kota Cirebon. Jadi rumah sakit ini sendiri pun udah beberapa kali mengalami renovasi, tapi masih ada bagian-bagian ruangan itu yang mempertahankan keasliannya gitu, ke originalitasnya masih ada. Nah, Mbak Sherly itu dibawa ke satu ruangan untuk dirawat. Di ruangan itu cuman ada dua bangsal. Bangsal yang pertama di situ udah ada pasiennya. Nah, Mbak Sherly ini kebagiannya bangsal yang dekat dengan jendela. Mbak Sherly di situ ya cuman berdua aja sama ibunya. Pas sore harinya, pasien yang dirawat di bangsal sebelah itu sudah diizinin pulang sama dokter. Jadi Mbak Sherly itu tinggal sendirian di bangsal itu berdua sama ibunya. Nah, menjelang sore, Mbak Sherly ini ya ngelihat kondisi ibunya yang kayaknya juga kurang terlalu fit. Akhirnya ya sama Mbak Sherly itu, ya udahlah Bu, pulang aja nggak apa-apa. Ya aku berani kok di sini, aku kan udah gede juga. Awalnya ibunya tuh nggak mau disuruh pulang, cuman setelah Mbak Sherly ya berusaha buat meyakinkan ibunya, udah Bu nggak apa-apa pulang aja. Akhirnya ya ibunya pun ya pulang. Kata ibunya tuh ya kalau ada apa-apa ya telepon ya share katanya. Iya Bu, kan rumahnya juga nggak terlalu jauh dari sini. Iya nanti kalau kenapa-napa telepon, kata ibunya. Iya ibu pulang aja, istirahat di rumah daripada nanti pada sakit semua di sini kan, katanya. Iya sih, kata ibunya. Ya udahlah kalau kayak gitu ibu pulang ya. Iya, akhirnya ya ibunya pun pulang. Di kamar itu Mbak Sherly jadinya sendirian. Yang tadinya suasananya ya agak tenang karena ada ibunya, sekarang itu malah jadi sepi. Ya paling sesekali kedengeran suara troli lewat, rodanya tuh di depan ruangan itu kan lewat, radak. Lampu udah mulai pada dinyalain karena ya udah malam kan, udah lewat maghrib. Nggak tahu kenapa Mbak Sherly itu ya karena mungkin karena sendirian di situ, jadi tuh ya keinget cerita-cerita orang kalau di rumah sakit itu banyak kejadian-kejadian mistis, banyak hantunya katanya. Ada yang bilang kalau di rumah sakit itu ada suster ngesotnya, ada yang bilang ya di rumah sakit itu ada pocongnya. Soalnya memang rumah sakit itu kan rumah sakit tua. Setahu Mbak Sherly juga kalau dengerin cerita-cerita orang dulu, rumah sakit itu sempat dijadikan tempat buat merawat korban perang pada zaman kemerdekaan dulu tuh. Ya tentunya yang dirawat di korban perang itu dari pihak penjajah kayaknya, bukan dari pihak bangsa kita. Nah, ya lagi ngelamun, lagi mikir, keinget cerita-cerita horor terkait rumah sakit itu yang sebenarnya tadinya sama sekali nggak kepikiran sama Mbak Sherly. Mbak Sherly tuh yang nggak terlalu mikirin sama hal-hal gaib, percaya cuman yang nggak terlalu dipikirin gitu. Nah, lagi ngelamun mikirin kayak gitu, tiba-tiba pintu
ruangan itu ada yang buka, ceplak. Nah ternyata itu suster itu masuk ya kayak biasa sesuai dengan prosedur, nanyain kondisinya Mbak Sherly, gimana Mbak, katanya udah mendingan atau apa, terus ya dicek segala macam. Nah ya Mbak Sherly-nya juga dikasih obat, nanti jangan lupa diminum obatnya. Iya sus, makasih ya. Mbak Sherly pun sempat bercanda juga sama suster ini, ngajak apa ya, ngajak bercanda lah biar nggak terlalu kaku suasananya. Sus kalau ada yang sakit taruh di sini aja sus, katanya, biar saya ada temennya, kan nggak enak sendirian. Oh iya Mbak, kata susternya itu sambil senyum. Habis itu udah Mbak Sherly ya ditinggal sama susternya. Nah karena efek dari obat, kan Mbak Sherly kan minum obat ya, mungkin ya efek dari obat, jadi jadinya Mbak Sherly ini ngantuk. Nah akhirnya dia pun tertidur ya. Kalau hari-hari normal, kalau Mbak Sherly fit, nggak sakit, paling cepet-cepetnya itu Mbak Sherly tidur jam 10 malam. Ini baru jam setengah 9, ya mungkin itu tadi karena efek dari obat, jadi ya Mbak Sherly udah tidur. Lagi enak-enak tidur, Mbak Sherly ini kebangun gara-gara ada suara rintihan yang kayaknya lagi kesakitan dari bangsal sebelah. Mbak Sherly kan kebangun, kok kayak ada suara orang yang lagi merintih. Suara rintihan ini yang tadinya pelan, lama-lama itu ya makin jelas, makin kenceng, makin jelas, makin kenceng. Akhirnya Mbak Sherly sendiri bisa menyimpulkan kalau yang sedang merintih ini anak laki-laki yang lagi kesakitan. Aduh kayak gitu kan ya. Oh ada pasien ya, padahal tadi sebelum aku tidur itu di bangsal sebelah ini masih kosong. Sekarang kok ada pasien, mungkin sewaktu aku lagi tidur ya ada pasien baru datang. Ya syukurlah, kata Mbak Sherly, jadi aku kan gak sendirian di sini. Nah habis itu Mbak Sherly tuh lanjut tidur lagi, cuman nggak bisa nyenyak tidurnya gara-gara pasien sebelah ini merintihnya itu makin kenceng, jadi ya keganggu tidurnya Mbak Sherly ini. Si anak ini merintihnya tuh ya, aduh nggak mau, katanya, aku nggak mau dioperasi, kata Sherly-nya. Kok dioperasi, ini kan ruang rawat inap bukan ruang operasi, kata Sherly sambil ya ada semacam yang menggelitik lah, senyum-senyum dasar anak-anak mungkin kan ya dipikir sama Mbak Sherly itu. Tapi kondisi matanya Mbak Sherly pada waktu itu masih merem. Nah setelah Mbak Sherly buka mata karena memang rasa keganggu, Mbak Sherly itu kaget. Di pojok ruangan di situ ternyata udah ada yang lagi berdiri, itu suster berdiri, cuman kondisinya itu agak lain, seragamnya agak kusut, warnanya pun udah putih pudar. Nah yang bikin tambah serem, si suster itu cuman berdiri aja, kepalanya nunduk ke bawah, rambutnya itu ya tergerai nutupin mukanya, jadi nggak terlalu jelas. Mbak Sherly kan cuma ngeliatin aja, terus ya disapa sama Mbak Sherly, sus. Nah si suster itu baru jalan ke arahnya Mbak Sherly. Itu pun jalannya pelan sekali. Tadinya dipikirnya mau ke arahnya Mbak Sherly, ternyata ke meja obat yang ada di samping ranjang. Jalan ke situ. Nah Mbak suster ini bawa suntikan. Suntikan ini ukurannya lumayan besar lah. Kalau dibandingin sama suntikan zaman sekarang, jarumnya itu, ini jarumnya lumayan besar katanya. Kira-kira kalau ditusukin ke badan aku nih ya lumayan sakit. Nah si suster itu kayaknya lagi nyiapin suntikan, masukin obat ke dalam suntikan itu. Ya Mbak Sherly kan nanya, sus itu suntikan buat siapa, katanya kan. Soalnya Mbak Sherly tadi sore udah minum obat, masa iya malam-malam kayak gini mau disuntik. Ini pun nggak tahu jam berapa, kata Mbak Sherly. Nah sementara suara anak laki-laki di bangsal sebelah itu makin kenceng. Aduh nggak mau, kata si anak itu. Nggak mau, aduh nggak mau, sakit kan. Mbak Sherly kan penasaran, lah ini si anak lagi ngapain sih.
mau ngeliat lah. Karena penasaran, Mbak Sherly itu bangun dengan kondisi dia yang masih lemah, badan masih lemes. Jadi tirai yang jadi penyekat bangsal itu dibuka sama Mbak Sherly, kredek. Nah, begitu Mbak Sherly buka tirai, ternyata di bangsal sebelah itu kosong, nggak ada siapa-siapa, dan suara anak kecil yang tadinya kesakitan nangis itu tiba-tiba hilang. Terus hilang seiring dengan ya Mbak Sherly melihat kalau di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Suasana jadi hening, jadi sunyi. Mbak Sherly langsung kaget, merinding, padahal dia yakin banget kalau di situ tadi tuh ada anak kecil. Nah, Mbak Sherly kan jadi keinget sama suster yang ada di belakang itu. Jadi Mbak Sherly segera balik badan. Cuman pas Mbak Sherly balik badan, suster yang tadinya di dekat meja obat itu sekarang bener-bener ada di depannya Mbak Sherly. Jaraknya itu mungkin ya antara Mbak Sherly sama si suster ini cuman 1 jengkal. Jadi mereka itu berhadap-hadapan dengan posisi suster yang masih menunduk. Nah, suster ini ngomong, udah nggak apa-apa, nggak sakit kok katanya. Mbak Sherly kan kaget, apanya yang nggak sakit. Nah, tiba-tiba jarum itu ditusukin ke lengannya Mbak Sherly. Jarum suntikan itu, ces, itu kerasa banget kata Mbak Sherly itu. Kerasa banget rasanya jarum ditusukin ke lengan, masuk ke dalam kulit, sakitnya itu kayak mana, itu kerasa banget. Sampai akhirnya itu hal terakhir yang diingat sama Mbak Sherly. Mbak Sherly pun ya tertidur, nggak tahu, nggak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun itu udah pagi, dan begitu bangun pagi, Mbak Sherly itu udah mendapati dia itu udah di ranjangnya, seolah-olah tadi malam itu ya cuman sekedar mimpi. Mbak Sherly masih di ranjangnya. Nggak lama suster ya masuk sama dokter buat ngecek kondisi kesehatannya Mbak Sherly. Terus ya kata susternya, gimana Mbak, tidurnya pules? Mbak Sherly ya cuman senyum-senyum aja. Nah, diperiksa di sini Pak dokter pun agak bingung. Ya sebenarnya nggak terlalu bingung sih, cuman oh alhamdulillah kalau kondisinya kayak gini Mbak, nanti sore ini ya udah boleh pulang katanya. Udah boleh pulang dok katanya. Iya, karena kondisinya ini udah jauh membaik daripada sebelumnya. Awalnya saya kira ya Mbak ini mau dirawat di sini mungkin sampai 3 hari katanya, sampai 3 malam. Cuman karena kondisinya sekarang jauh lebih bagus, jauh lebih baik, ya kalau kayak gini nanti sore udah boleh pulang katanya. Oh syukurlah dok kalau kayak gitu. Nah, habis itu susternya kan ya ngeliatin lengannya Mbak Sherly. Nah, ternyata di situ tuh ada bekas suntikan. Susternya itu ya megang bekas suntikan itu, terus ya ngomong ke dokter, dok, sambil ngeliatin lengan itu. Dokternya pun ya ngeliatin ke lengannya Mbak Sherly, terus ngerenyitin dahi. Dokter ini ngomong, udah nggak apa-apa katanya. Seolah-olah dia itu tahu, seolah-olah dokter ini ngerti, cuman nggak mau cerita. Nah, dokter sama suster ini saling berpandangan matanya tuh. Ya udah nggak apa-apa, udah yang penting sehat, nanti sore udah bisa pulang kata dokternya. Habis itu ya dokter ini nggak ngomong apa-apa. Mbak Sherly ditinggal nggak lama. Habis itu barulah ibunya datang bawa sarapan. Ceritanya pun selesai, cuma sampai situ aja. Akhirnya sorenya Mbak Sherly pulang, dan dokter itu nggak ngasih tahu apa-apa masalah siapa yang nyuntik dia tadi malam, apakah itu manusia ataukah itu sesuatu yang lain, wallahu alam. Terima kasih buat Mbak Sherly yang udah ngirimin cerita ini, buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan ceritanya bisa menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.